kita berjumpa lagi dalam tema 8, menjaga keselamatan di rumah dan di perjalanan. Subtema 1, memahami aturan keselamatan di rumah, pembelajaran 3 dan 4, kelas 2. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari Minggu, keluarga Rasti membersihkan gudang. Banyak debu dalam gudang tersebut. Ketika dibersihkan, debu bertebangan ke udara. Mereka mengenakan masker hidung. Debu tidak masuk ke hidung dan tidak mengganggu pernafasan. Mereka peduli terhadap kesehatan tubuh. Memakai masker hidung termasuk aturan menjaga keselamatan. Perhatikan gambar berikut dan bacalah teksnya. Hati-hatilah nak, jangan sampai terjatuh. Kalau terjatuh, kamu bisa luka. Jam dindingnya bisa pecah. Ya Bu, saya akan hati-hati. Tolong pegang meja yang kuat ya Bu. Nah, dari percakapan ini kita bisa tahu bahwa Wayan dan ibunya lagi memasang jam dinding. Kemudian untuk mencapai tempat yang ingin dipasangkan jamnya, Wayan menggunakan alat untuk mencapai, yaitu kursi, ya. Di situ ibu memegangi sambil menasehati Wayan untuk berhati-hati, ya. Nah, solih dan solihah, karena kalau misalkan jatuh itu bisa celaka. Kemudian barang yang jatuh juga bisa rusak, ya. Jadi banyak ruginya. Ini menunjukkan bahwa dimanapun kita berada, termasuk di rumah, apapun aktivitas yang kita lakukan, kita harus tetap menjaga keselamatan, kesehatan, ya. Oke, nah seperti itu. Bacalah beberapa kalimat percakapan antara Wayan dan ibu berikut dengan nyaring. Tadi sudah kita baca, ya. Yang pertama, kalau terjatuh kamu bisa luka. Kemudian yang kedua, jam dindingnya bisa pecah. Dan yang ketiga, ya Bu, saya akan hati-hati. Coba perhatikan tanda titik yang terdapat pada kalimat sebelumnya. Nah, tanda titik selalu dibubuhkan pada setiap akhir kalimat, ya. Nah, solih dan solihah. Jadi di sini percakapan antara ibu dan Wayan itu setiap akhir kalimatnya itu ada tanda titik, ya. Oke, kita bahas selanjutnya. Nah, ternyata tanda titik itu digunakan untuk mengakhiri kalimat berita, ya. Berarti tadi kalimat berita. Kalimat berita itu apa? Ya, kalimat berita itu adalah kalimat yang memberikan informasi, ya. Oke, tuh. Kemudian yang kedua, tanda tanya. Tanda tanya digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Kemudian yang ketiga, tanda seru digunakan untuk mengakhiri kalimat ajakan, minta tolong, dan perintah. Ya, ini sudah kita pelajari. Jadi hari ini kita mengulang saja, ya. Dan ada tambahan satu, yaitu tanda titiknya digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Tulislah kembali beberapa kalimat berikut dengan benar. Tulis dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Ya, nah, solih dan solihah. Yang pertama, jam dinding di ruang tamu mati. Nah, kemudian kita ubah, kita salin lagi menjadi kalimat yang benar. Nah, dengan memperhatikan huruf
kapital, penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Oke, yang pertama. Nah, yang benarnya adalah seperti apa? Seperti ini. Ya, seperti ini, yaitu huruf pertama pada kalimat ya itu menggunakan huruf kapital, yaitu huruf J ya. Nah, sini sudah kita ganti huruf J. Jam dinding di ruang tamu mati. Nah, kemudian kita akhiri dengan tanda titik. Ya, ini memberikan informasi bahwa oh, jam dinding yang di ruang tamu itu mati. Nah, dia memberikan informasi. Itu adalah kalimat berita ya. Kemudian yang nomor 2, Ibu dan Wayan memperbaiki jam dinding. Ya, kita tulis kembali. Huruf pertama pada kalimat ini adalah I, ibu ya. Nah, itu kita tulis dengan huruf kapital. Kemudian dan Wayan. Wayan ya, huruf pertamanya kapital ya. Kenapa? Kita ingat bahwa penggunaan huruf kapital di awal kata, di awal huruf pada kata itu berlaku untuk nama kota, nama orang ya, kemudian nama yang berhubungan dengan Tuhan, kemudian nama daerah ya, dan lain-lainnya. Jadi ibu, I-nya huruf kapital, dan Wayan, W-nya huruf kapital, memperbaiki jam dinding. Kita kiri dengan tanda titik. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kalimatnya adalah ibu bersyukur kepada Tuhan. Dan kita tulis kalimat yang benar adalah penulisannya I pada awal kalimat kita tulis dengan huruf kapital. Ibu bersyukur kepada Tuhan. Nah, ya, Tuhan huruf T-nya itu kita tulis dengan kapital. Baik, insyaallah ini sudah paham ya. Nah, selanjutnya, jam dinding berguna untuk menentukan waktu. Jam dinding mempunyai jarum panjang dan jarum pendek. Tentu kalian masih ingat cara membaca jam, bukan? Nah, oke. Nah, Solih dan Solihah, kemarin kita juga sudah membahas tentang jam, dan hampir semua dari anak Solih dan Solihah ternyata sudah paham tentang jam, cara membaca jam ya. Nah, kita lihat perbedaan. Jam yang sering kita lihat itu ada namanya jam analog, kemudian juga ada jam digital ya. Nah, perbedaannya apa? Nah, perbedaannya adalah kalau jam analog, yang namanya jam analog itu adalah jam menunjukkan waktu dengan menggunakan jarum detik, menit, dan jam ya. Jadi masih pakai penggunaan jarum pendek, jarum panjang ya, itu menit, detik, dan jam. Kemudian jam digital. Nah, kalau jam digital kita sebenarnya lebih gampang ya anak Solih dan Solihah melihat karena sudah tertera angka di situ ya. Jadi jam digital itu menunjukkan waktu dengan menggunakan teks angka yang ditampilkan melalui LCD ya. Ini bisa kita lihat di jam sendiri ya, kemudian di handphone atau di gawai-gawai lainnya ya. Oke. Ternyata dalam jam analog itu ada 3 jarum ya. Yang pertama adalah jarum pendek menunjukkan jam. Kedua, jarum panjang menunjukkan menit. Dan yang ketiga adalah jarum halus atau jarum yang selalu bergerak itu menunjukkan detik. Dalam jam analog terdapat 1 sampai 12 angka. Jarum jam pada jam analog selalu bergerak memutar ya. Nah, Solih dan Solihah memutar, selalu memutar ya. Oke. Dan yang ketiga, selanjutnya, dalam satu hari
ada 24 jam. Satu putaran penuh dalam jam analog menunjukkan 1 jam, atau kalau dalam menit adalah 60 menit. Ingat penggunaan huruf besar dan tanda titik di akhir kalimat berita. Nah, di sini di halaman 32 kita diminta untuk menuliskan kalimat yang sesuai dengan setiap gambarnya, ya, Solih dan Solihah. Tapi kita baca dulu di halaman 31. Di situ ada percakapan antara Ahmad dan kakak Bunga berserta keluarganya, ya. Oke, coba Bu Indah beri contoh untuk yang nomor 1. Nomor 1, Bu Indah memberikan contoh untuk kalimat. Bu Indah memberikan contoh kalimat untuk gambar ini adalah Ahmad dan kakak Bunga sedang melihat bulan purnama, ya. Jadi di awalnya kebetulan juga ini nama orang Ahmad, ya. Jadi kita awali dengan huruf kapital, kemudian nama Bunga, ya, kakak Bunga karena nama orang jadi awalnya huruf kapital, kemudian kita akhiri dengan tanda titik, ya. Baik, silahkan dilanjutkan di bukunya masing-masing. Itulah yang bisa Ibu Indah sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar, ya. Dan seperti biasa, sebelum Bu Indah tutup pembelajaran hari ini, Bu Indah punya pantun untuk kalian. Kuah mie sedikit licin, kalau jatuh janganlah diinjak. Hargai waktu dan disiplin, itulah ajaran orang bijak. Terima kasih.